Apa kabar pemirsa, kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Lapas terbuka di Kalimantan Tengah terkait banyaknya kasus kerusuhan dan pembakaran lapas di sejumlah daerah di Indonesia. Komisi 3 DPR RI mendesak pemerintah untuk mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Salah satunya dengan menerapkan hukuman lapas terbuka. Usai pertemuan dengan jajaran pejabat kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kalimantan Tengah, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 3 DPR RI, Herman Heri mendesak pemerintah untuk membuat terobosan dalam pengelolaan fungsi lapas. Dibangunnya lapas terbuka yang berfungsi untuk mengurangi jumlah narapidana di lapas yang sudah kelebihan penghuni. Tidak semua narapidana dengan kasus-kasus tindak pidana ringan harus dimasukkan ke dalam penjara. Ada lapas-lapas terbuka yang hanya membutuhkan lahan lebar dengan sedikit tempat pemukiman. Orang-orang dalam kasus-kasus tertentu, kasus-kasus ringan itu bisa dipisahkan. Jadi mungkin hanya kasus teroris, narkotika dan korupsi yang ditempatkan dalam lapas khusus. Anggota Komisi 3 DPR RI Adis Kadir menyatakan, penambahan jumlah pembangunan lapas-lapas di daerah bukan merupakan solusi selama pelaku tindak pidana tersebut bertambah setiap harinya. Untuk itu, Adis mendesak adanya sinergi antara lembaga-lembaga penegak hukum dalam melakukan upaya preventif sebelum terjadinya kasus-kasus kejahatan. Sinergitas antara BNN, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan termasuk Kumham untuk menindaklanjuti ini. Misalnya dicarikan jalan seperti rehabilitasi dan lain-lain seperti itu. Dan efek jera juga harus diperhitungkan. Dari Kalimantan Tengah, Siva Fauziah, TVR Parlemen melaporkan. Optimalisasikan dana desa, Komisi 11 DPR RI dorong pemerintah daerah Kepulauan Riau prioritaskan penggunaan dana desa untuk program-program pengentasan kemiskinan. Pasalnya angka kemiskinan di wilayah pedesaan di Kepulauan Riau terus meningkat. Ditemui usai menggelar rapat dengan pemerintah provinsi, Bank Indonesia, BPK, BPKP, dan BPS Provinsi Kepulauan Riau dalam kunjungan kerja sama reses, anggota Komisi 11 DPR Kardaya Warnika menilai meningkatnya angka kemiskinan di wilayah pedesaan di Kepri disebabkan program-program yang dibuat dengan dana desa, bukan program yang bersentuhan langsung dengan pengentasan kemiskinan. Dana desa seharusnya diutamakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kegiatan-kegiatan yang berdampak signifikan, bukan hanya untuk membangun infrastruktur. Memikirkan bagaimana untuk mengembangkan kegiatan lain yang di luar itu. Apakah itu pariwisata ataukah itu kegiatan karena ini kan banyak perikanan dan lain sebagainya itu. Yang kedua itu masalah-masalah yang terkait dengan perdesaan juga harus ditingkatkan. Mungkin dipikirkan program-program yang pengentasan kemiskinan itu diberikan prioritas. Anggota Komisi 11 DPR Elviana menekankan jika pembangunan infrastruktur telah selesai, dana desa bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, aparat desa di Kepulauan Riau harus kreatif membuat program dan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desanya. Karena apapun ceritanya, kalau infrastrukturnya bagus, maka perputaran ekonomi dan segala macamnya akan ngikut begitu. Tetapi bagi daerah yang infrastrukturnya sudah selesai, itu bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat begitu. Dari Kepulauan Riau, Denus Hadi, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta agar peringatan Hari Pahlawan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial belaka. Pimpinan DPR menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk mencontoh pengorbanan tanpa pamrih para pahlawan dengan ikut berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Ditemui usai menjadi narasumber dalam fokus grup discussion di MIPA Center Universitas Brawijaya Malang baru-baru ini, Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, selain mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan, peringatan Hari Pahlawan harus dijadikan momentum untuk melanjutkan perjuangan bangsa dengan membangun Indonesia. Meski perjuangan kemerdekaan telah usai, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepahlawanan tidak pernah selesai. Pahlawan di masa lalu berjuang mengusir penjajah yang melakukan penindasan, tindakan sewenang-wenang, dan merampas sumber daya alam Indonesia. Pahlawan kita adalah pejuang-pejuang kita, karena tanpa beliau kita tidak ada seperti ini dan kita tidak ada. Untuk itu kami semuanya mengucapkan terima kasih kepada para pahlawan yang telah mendahului kita, seraya kita berdoa semoga seluruh arwah pahlawan yang telah
mendahului kita menjadi kusuma bangsa. Agus berharap agar momentum Hari Pahlawan dapat diimplementasikan dengan pembangunan di segala bidang, terkait dengan upaya mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi Indonesia. Menurut Agus Hermanto, Indonesia perlu mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan, misalnya energi geotermal atau panas bumi yang potensinya berlimpah. Marilah kita teladani dari pendahulu-pendahulu kita yang memperjuangkan negara Republik Indonesia ini, dan kita harus mengisi dengan pembangunan. Hari ini kita harus mewujudkan supaya energi kita bisa mandiri, terutama lebih khusus dengan energi geotermal ini. Dari Malang, Jawa Timur, Fitian, TVR Parlemen melaporkan. Jelang pelaksanaan pilkada serentak di beberapa daerah tahun 2018, Komisi 2 DPR mendesak Kementerian Dalam Negeri penuhi target penyelesaian pengadaan KTP elektronik pada akhir 2017. Menyambut pelaksanaan pilkada serentak di beberapa daerah di Indonesia tahun 2018, Komisi 2 DPR RI mendesak Kemendagri penuhi target penyelesaian pengadaan KTP elektronik pada akhir 2017. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani menyayangkan, masih ada 49.000 warga Nganjuk yang belum memiliki KTP elektronik atau KTPL. Terlebih lagi, adanya sejumlah warga Nganjuk yang belum sama sekali melakukan perekaman KTPL. Menurut Mardani, diperlukan adanya koordinasi lebih lanjut antara Komisi 2 DPR dengan pemerintah. Dalam hal ini Kemendagri. Iya, kalaupun kita tidak mampu untuk menyelesaikan dalam level undang-undang, mungkin kita bisa meminta Kemendagri mengeluarkan peraturan kementerian yang menjadi rujukan bagi teman-teman KPU dan Bawaslu di daerah agar menjadi jendela bagi 2% atau 5% penduduk Indonesia yang belum memiliki IKTP. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Aceh Hasan Syadzili menyesalkan masih lambannya proses pengadaan KTPL hingga saat ini. Karena menurut undang-undang, KTPL menjadi salah satu syarat yang paling konstitusional bagi masyarakat agar mendapatkan hak pilihnya di Pilkada 2018 dan Pileg serta Pilpres 2019. Nah, kalau misalnya pemerintah tidak mampu untuk mengadakan IKTP, berarti memang pemerintahnya sendiri yang melanggar undang-undang, karena syarat untuk mendapatkan dan menggunakan hak konstitusional itu ada pada IKTP itu gitu. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Esti Kartika, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.